Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Yang terakhir kali gua review adalah saat Cheon Hae-sun dimakan hidup-hidup oleh monster kodok. Setelah itu, entah kenapa monster kodok itu langsung meledak dan Cheon Hae-sun terbaring pingsan. Lalu, apakah yang terjadi kepada Cheon Hae-sun dan kakaknya yang brother kompleks ini nih? Hehehe, kangen berdua asli. And enjoy. Cerita dilanjutkan setelah adanya gate explosion yang terjadi di daerah Gupa dan Gaebang. Lalu di saat itu, ada berita televisi yang menyiarkan bahwa dua gate explosion yang terjadi sekitar jam 1 yang lalu adalah sesuatu yang tak terduga dan tak dapat diprediksi oleh BMKG, ataupun gate yang muncul dari sebelumnya, dan memungkinkan kerusakan yang diciptakan bencana kali ini lebih besar. Oleh karena itu, wali kota di kota itu mengerahkan tim khusus, yaitu Guild Glory, untuk mengevakuasi warga dan situasi pun sudah aman terkendali. Dengan disiarkan di televisi, para wartawan bertanya kepada para penduduk di distrik Gupa yang ada di sana dan bertanya, apakah yang kalian pikirkan mengenai Guild Glory? Lonta selaku penduduk dari daerah Gupa, bentar, ini bener namanya gini nih. Lonta menjawab bahwa Guild Glory dapat diandalkan dan dirinya bisa hidup tanpa mengkhawatirkan monster akan datang lagi. Tetapi sebaliknya, kenyataannya di daerah Gaebang malah berbeda. Lalu para wartawan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Bang Sud. Ini apa lagi? Lidah kepleset dikit, bahaya nih. Bang Sud menjawab bahwa Guild Glory selalu menjadi yang pertama melawan monster dan merasa bahwa Guild Glory bisa dikatakan cocok untuk menjadi guild terhebat di negaranya. Sedangkan di distrik Gaebang terlihat kakak dari Cheon Hae-sun, yaitu Song Hwa, berlarian di jalan Gaebang. Setelah itu, disiarkan secara live bahwa wali kota akan meminta maaf kepada para penduduk yang terkena dampak dari insiden kali ini. Diberitahukan, wali kota ini bernama Go Gun-i. Go Gun-i berkata bahwa dirinya akan berbicara dimulai yang pertama, yaitu dirinya meminta maaf secara langsung kepada semua orang yang terkena dampak dari insiden ini, dan dirinya terus berusaha sebisa mungkin untuk mengendalikan keadaan dan menyimpulkan untuk sesegera mungkin mencari tempat yang aman dari para monster. Dengan berlari terengah-engah dan menangis histeris, Song Hwa yang berada di distrik Gaebang tidak memperdulikan apapun kecuali mencari adiknya, yaitu Cheon Hae-sun, untuk diselamatkannya. Dengan tersenyum bangga, Go Gun-i kembali berkata bahwa Guild Glory akan selalu melindungi kalian. Sementara itu, di distrik Gaebang, nampak Cheon Hae-sun yang tersadar dari pingsannya beranggapan bahwa apa yang telah terjadi kepada dirinya. Padahal, tadi dirinya sedang dilahap hidup-hidup oleh monster kodok yang mengincar dirinya. Cheon Hae-sun mengangkat kedua tangannya dan beranggapan bahwa bagaimana dirinya bisa hidup, seakan-akan kematian hanyalah sekedar mimpi baginya. Cheon Hae-sun bangkit dari tidurnya dan terduduk di tempat. Dengan tubuh yang kesakitan dan memegang lehernya, Cheon Hae-sun berkata bahwa kepalanya sangat sakit dan pusing. Terdengar dari kejauhan, meskipun agak kurang jelas, Cheon Hae-sun mendengar suara seseorang yang memanggil dirinya berkali-kali. Cheon Hae-sun menganggap bahwa dirinya pasti sedang berhayal, sehingga memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Dan hal ini disebabkan dari tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja. Dan suara tersebut semakin terdengar jelas dan keras, meskipun samar-samar. Lalu Cheon Hae-sun berpaling ke belakang melirik ke sumber suara tersebut dan berteriak, "Nona!" Cheon Hae-sun berpikir bahwa ini bukanlah hayalan, ini adalah kenyataan. Meskipun terdengar samar, tetapi
itu adalah suara kakaknya. Cheon Hae-sun memang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dirinya yakin bahwa kakaknya pasti ada di sekitarnya. Cheon Hae-sun bangkit dari merenungnya dan berdiri untuk mencarinya. Di saat akan berdiri, dirinya berkata, kenapa dia datang ke tempat berbahaya seperti ini? Cheon Hae-sun berlari secepat-cepatnya untuk mencari dan menemukan kakaknya agar tidak terjadi apa-apa kepadanya. Sedangkan di tempat yang sama, Song Hwa berteriak memanggil Cheon Hae-sun dan dengan ekspresi cemas lalu menangis. Song Hwa berkata, "Di mana kamu? Hae-sun, jawab aku kalau kamu mendengarnya." Tepat di depan Song Hwa terdengar suara patah. Song Hwa langsung memeriksanya dan berkata, "Hae-sun, apa kamu ada di sana?" Tiba-tiba Song Hwa kaget dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Song Hwa berkata bahwa apa yang dilihatnya ternyata monster. Nampak monster-monster di depan Song Hwa sangat banyak dan bergerombolan. Dan monster-monster itu menyerupai kodok. Entah sedang apa mereka berkumpul di tempat yang seperti itu. Song Hwa perlahan-lahan mundur menjauh dari tempat tersebut dan beranggapan bahwa dirinya harus lari. Di saat akan menjauh, tidak disengaja kakinya menginjak sebuah pecahan kaca dan menimbulkan suara yang mengakibatkan para monster yang berada di depannya melirik ke arah Song Hwa. Ternyata segerombolan monster tersebut berkumpul sedang memakan seseorang yang telah mati. Song Hwa kaget dan ketakutan. Dirinya berkata sambil melangkah ke belakang bahwa jangan mendekati dirinya. Tetapi sialnya monster tersebut tidak dapat mengerti bahasa manusia dan semakin mendekati Song Hwa. Song Hwa yang panik dan ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya melarikan diri dari tempat tersebut. Bahkan berteriak histeris ketika segerombolan monster-monster yang ada di sana mengikuti dirinya. Di saat berlari, Song Hwa berkata, "Kumohon, larilah lebih cepat, lebih cepat." Tiba-tiba larinya terhenti dan Song Hwa berekspresi ketakutan dengan depresi yang berat dikarenakan jalan di depan untuk melarikan dirinya telah buntu. Dan Song Hwa tidak bisa kemana-mana lagi selain pasrah berdiam diri di tempat. Dengan menangis, menutup mata dan menggigit bibirnya sambil menggenggam kedua tangannya, Song Hwa berdoa untuk bagaimana dengan keselamatan adiknya dan berpikiran buruk bahwa dirinya sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tetapi Song Hwa tidak boleh menyerah hanya karena berpikiran demikian. Setidaknya dirinya harus menemukannya terlebih dahulu. Sedangkan para monster yang mengikutinya perlahan mendekatinya dan meloncat untuk memangsa Song Hwa. Di saat monster itu akan meloncat, Cheon Hae-sun datang menghajar monster tersebut dengan keras dan berkata, "Apa kalian sudah gila? Menyingkirlah dari nonaku." Song Hwa yang mendengar suara tersebut terdiam kaget dan Cheon Hae-sun berkata kembali bahwa kapan guild bajingan itu akan datang. Song Hwa melirik ke belakang dan melihat Cheon Hae-sun yang terengah-engah penuh dengan darah dan luka sambil dirinya memegang sebuah pemukul. Dengan mimik wajah serius, Cheon Hae-sun berkata untuk menyuruh kakaknya berlari sejauh mungkin dan dirinya akan menyusulnya nanti. Cheon Hae-sun menerjang segerombolan monster yang berani mengincar kakaknya. Dirinya beranggapan bahwa manusia yang melawan monster normalnya akan menjadi pertarungan yang tidak masuk akal. Tetapi Cheon Hae-sun sudah memprediksinya. Cheon Hae-sun mengangkat pemukulnya dan memukul dengan keras monster tersebut hingga hancur. Prediksi yang pertama adalah monster yang sedang dilawannya sekarang bernama Monster Small Dark Toad atau monster kodok kecil. Meskipun monster kodok ini kecil dan fisiknya sangat lemah, tetapi kekuatan utama mereka adalah racun dan kemampuan fisik mereka lebih rendah dari rata-rata fisik monster. Setelah memusnahkan salah satu dari segerombolan monster Small Dark Toad, para monster Small Dark Toad langsung menyerbu Cheon Hae-sun. Prediksi kedua adalah Cheon Hae-sun lebih kuat dari monster Small Dark Toad yang sedang dilawannya. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi setelah pingsan, tetapi Cheon Hae-sun saat ini merasa bertambah kuat. Cheon Hae-sun ancang-ancang mengangkat pemukulnya dengan ekspresi tajam dan mengeraskan giginya. Semua monster Small Dark Toad yang langsung menyerbunya dihajar semua oleh Cheon Hae-sun. Dan prediksi yang ketiga sekaligus alasan terakhir kenapa Cheon Hae-sun
berani mempertaruhkan nyawanya adalah rasa keingintahuan yang tinggi atau penasaran. Salah satu dari monster itu menggembungkan mulutnya dan melemparkan racun dari dalam mulutnya ke arah Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun melirik kaget melihat serangan tersebut mengarah kepadanya. Rasa penasaran tersebut adalah saat berhadapan dengan monster kodok saat berada di dalam bus, yang seharusnya Cheon Hae-sun sudah mati, tetapi bukannya mati, lukanya malah sembuh. Oleh karena itu, Cheon Hae-sun yakin bahwa dia kebal terhadap racun. Cheon Hae-sun terkena racun dari serangan monster Small Dark Thought yang melawannya. Dan ternyata memang benar sesuai prediksinya, bahwa dia kebal terhadap racun. Dengan memegang cairan racun dan melihat dirinya tertawa bangga dan mengatakan bahwa prediksinya benar. Dengan tertawa bahagia dan mengepalkan tangannya, Cheon Hae-sun berteriak berkata, "Apa yang kalian lakukan sekarang, kodok bang? Sekarang serangan kalian tak mempan terhadap diriku." Cheon Hae-sun mengelap racun yang menempel pada tubuhnya dan berkata, Dengan tersenyum puas dan memegang pemukulnya, Cheon Hae-sun semakin berani dan yakin meskipun masih banyak monster Small Dark Thought yang tersisa. Dengan cara melawannya, Cheon Hae-sun bisa menyingkirkan monster Small Dark Thought satu persatu dan pasti dirinya bisa menang. Tiba-tiba, tanpa disadari, ada seekor monster kodok yang berada di belakang Cheon Hae-sun yang akan melayangkan pukulannya. Cheon Hae-sun berekspresi kaget dan tidak tahu apa yang terjadi. Langsung dipukul dengan keras oleh monster kodok yang berada di belakangnya, dan Cheon Hae-sun terlempar jauh akibat dari pukulannya. Song Hwa yang melihat adiknya terlempar jauh berteriak menangis ketakutan memanggil namanya. Cheon Hae-sun terlempar jauh mengenai tembok gedung yang ada di belakangnya. Terdengar suara teriakan saat Cheon Hae-sun pingsan. Dengan keadaan terkapar dan tubuhnya yang kesakitan, Cheon Hae-sun terbangun lalu beranggapan bahwa apa-apaan itu. Cheon Hae-sun langsung membuka matanya dan berkata dengan wajah yang babak belur dan setengah sadar bahwa apakah dirinya pingsan dan apa yang terjadi di saat dirinya pingsan. Terlihat monster kodok itu mendekati dirinya dan beranggapan bahwa ukurannya lumayan besar, sekitar ukuran menengah, dan Cheon Hae-sun mengira apakah monster tersebut yang menyerangnya, dan untungnya Cheon Hae-sun tidak langsung terbunuh oleh serangan tersebut. Cheon Hae-sun samar-samar dan telat menyadari bahwa orang yang berada di depannya ternyata adalah kakaknya. Dengan ketakutan dan berkeringat dingin, Song Hwa menghalangi monster kodok tersebut dengan memegang pemukul yang dipakai adiknya. Cheon Hae-sun langsung berteriak memanggil kakaknya dan berkata, "Nona, tunggulah aku akan segera ke sana." Song Hwa yang mendengar suara adiknya merasa lega dan terdiam melongo. Cheon Hae-sun langsung bangkit, tetapi saat bangkit, tangannya merasa kesakitan akibat luka yang dia dapat dari serangan tadi. Mendengar hal tersebut, tubuh Song Hwa gemetaran dengan mimik wajah yang ketakutan dan sedih. Dirinya berteriak, berkata, "Tidak, jangan kemari." Cheon Hae-sun yang berusaha untuk menghampirinya terkejut dan menatapi kakaknya dengan memasang wajah yang penuh pertanyaan. Dengan nada ketakutan dan membelakangi adiknya, Song Hwa berkata, "Jangan mendekatiku, larilah." Cheon Hae-sun yang mendengar perkataan dari kakaknya langsung berteriak, berkata, "Apa yang kau katakan? Larilah dari sana, Nona!" Di saat yang bersamaan, monster kodok melayangkan pukulannya untuk menyerang kakaknya. Di detik-detik terakhir, dengan tersenyum bahagia, melirik ke belakang dan meneteskan air mata, kakaknya berkata, "Hae-sun, maafkan aku." Di saat Cheon Hae-sun akan menghampirinya, tepat di depan matanya, kakaknya sudah diserang oleh monster kodok hingga darahnya keluar dan berceceran. Seketika Cheon Hae-sun terdiam melongo, kaget, dan terkejut melihat apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Cheon Hae-sun sudah menganggap bahwa kakaknya adalah orang yang bekerja keras untuk membantu dirinya. Tetapi, kenapa kakaknya harus mati seperti ini? Cheon Hae-sun berupaya mendekati kakaknya dan berkata, "Apa kau bercanda, Nona? Bangun, Nona! Apa kau bertarung demi diriku? Kenapa?" Di saat Cheon Hae-sun mengatakan kata terakhirnya, monster kodok itu bergetar dan seakan monster itu terpengaruh oleh sesuatu hal yang kuat. Dengan perasaan kesal, sedih,
marah, dan tak berdaya, Cheon Hae-sun menutupi matanya dengan kedua tangannya. Lalu terlihat sesuatu keluar dari tubuhnya, yaitu adalah aura. Aura yang berwarna gelap pekat dan menakutkan. Aura tersebut membentuk seekor ular yang besar. Ular dari auranya menghadap ke arah monster kodok. Cheon Hae-sun merasa heran dikarenakan tiba-tiba muncul seekor ular dari tubuhnya. Dan apapun itu yang terjadi, dirinya tidak memperdulikan hal apapun selain membalas perbuatan yang dilakukan monster kodok terhadap kakaknya. Dengan menundukkan kepala dan memasukkan tangannya ke dalam saku, ular tersebut bergerak sesuai keinginan Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun sudah melewati batas kesabarannya. Dengan menatap penuh emosi melihat monster kodok, Cheon Hae-sun berkata, "Monster bajik." Terlihat mata kirinya menyala seperti mata reptil dan giginya yang semakin beruncing. Ular dari aura yang dihasilkan Cheon Hae-sun menganga dan menyerang ke depan ke arah monster kodok, sehingga monster kodok itu berlubang di daerah perutnya dan membunuh monster kodok itu. Lalu Cheon Hae-sun berkata, "Bunuh bajik." Itulah chapter kedua dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Hae-sun sudah membangkitkan salah satu kemampuannya, seperti kebal terhadap racun dan mengeluarkan aura pekat berbentuk ular. Mungkin itu kejutannya, tetapi yang gue harapkan adalah apakah kakaknya selamat atau tidak mungkin. Next di video selanjutnya gue akan bahas lagi. Kamsahamnida. Oh.